Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Juli. Sekitar 2.500 tiang listrik tumbang di seluruh Taiwan pasca serangan Taifun Danas. Beberapa hari terakhir, perusahaan listrik Taiwan yakni Taipower mengerahkan banyak pekerja untuk melakukan perbaikan, berharap pasokan listrik dapat dipulihkan sesegera mungkin. Namun kemarin dilaporkan ada seorang pekerja Taipower tersengat listrik tegangan tinggi di Chiayi. Dia dinyatakan OKA, yakni kehilangan napas dan detak jantung di lokasi dan kini masih dalam perawatan di ICU. Pasca Taifun melanda, tiang-tiang listrik tumbang satu persatu. Perusahaan listrik Taiwan atau Taipower telah mengerahkan banyak pekerja selama beberapa hari berturut-turut, bekerja di bawah terik matahari demi mempercepat perbaikan. Namun pada tanggal 15 terjadi sebuah insiden di Chiayi. Seorang petugas Taipower tersengat listrik tegangan tinggi hingga kritis. 抵达后回报现场为1名伤者，男性，龄约36岁，呈现 OKA。 Di luar ruang gawat darurat, mobil teknisi Taipower terparkir. Banyak rekan kerja bergegas datang ke rumah sakit, berharap pekerja terluka dapat pulih dengan selamat. 那经过本院急诊团队协力抢救之后，目前心脏功能有部分恢复，那已经装上叶克膜在做积极救治。那病患除了心跳停止以外，那目前身上上半身还有大约20%的深度烧烫伤。 Otoritas pengawas ketenagakerjaan akan menyelidiki bagaimana insiden bisa terjadi. Saat ini petugas Taipower tersebut masih berada di ruang perawatan intensif dan dalam pengawasan ketat. Sang ayah membagikan unggahan di media sosial, memohon dukungan doa dari masyarakat. Hingga pukul 6 sore tanggal 15, tingkat pemulihan listrik di seluruh Taiwan telah mencapai sekitar 99,8%, dengan sekitar 1.600 rumah tangga di Chiayi dan Tainan yang masih dalam perbaikan intensif. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL akan menyediakan lebih dari 1.700 lowongan pekerjaan sementara di kawasan Yunlin, Chiayi, dan Tainan dengan subsidi bulanan maksimum $28.000 per pekerja. Ini adalah salah satu upaya MOL menangani kekurangan tenaga kerja dalam rekonstruksi bencana pasca Taifun Danas, juga menyediakan pendapatan jangka pendek bagi warga yang menganggur di wilayah bencana. MOL telah menyetujui 1.725 kesempatan kerja jangka pendek di wilayah bencana pasca Taifun Danas yang mengalami kekurangan tenaga kerja serius dengan subsidi kerja sebesar $190 per jam, maksimum $28.590 per bulan. Selama terdaftar dan tinggal di wilayah bencana atau menganggur dan tidak memiliki penghasilan akibat bencana, warga dapat mendaftar sebelum 1 Agustus. Periode pelaksanaan adalah 1 bulan. Jika kondisi rekonstruksi membutuhkan, periode ini dapat diperpanjang. Latihan militer Hankuang 41 memasuki hari ke-8 dengan diteruskannya latihan pertempuran perkotaan. Angkatan Darat mensimulasikan tank CM-11 yang mengalami kerusakan dalam pertempuran dan diperbaiki di lapangan oleh kendaraan penyelamat M88A1. Di Taichung, Brigade Kedua 34 Angkatan Darat menurunkan kendaraan lapis baja Clouded Leopard dan pasukan lainnya untuk mensimulasikan pencegahan TPR atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memasuki wilayah perkotaan. Dan di Taipei, latihan operasi anti penerjunan udara pagi ini diadakan di Bandara Songshan untuk mencegah serangan TPR di wilayah ibu kota. Kendaraan penyelamat M88A1 Angkatan Darat mendekati tank tempur CM-11, bersiap menjalani misi perbaikan darurat. Di hari ke-8 latihan militer Hankuang disimulasikan bahwa setelah militer Tiongkok mendarat, tank terlibat baku tembak dan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan perbaikan darurat lapangan. Ini bertujuan untuk memverifikasi kemampuan pemeliharaan dan perbaikan logistik dalam memulihkan daya tempur tank. 汉光演习正值暑假期间国军在校园进行相关的操演，获得校方大力的支持，可以让学生近距离看见国军守護家園。 Angkatan Darat juga melakukan operasi mendalam di Taichung menghadapi simulasi upaya militer Tiongkok menyerbu perkotaan. Kendaraan lapis baja Clouded Leopard dikerahkan, prajurit turun dan bersiaga, sementara kawat duri dipasang. Kendaraan mortir bersembunyi di samping rumah. Latihan Hankuang tahun ini berfokus pada pertempuran perkotaan, memperkuat kemampuan tanggap pasukan melalui pelatihan yang menyerupai pertempuran nyata. 这周边的区域构筑了逐次防御的阵地。 也预化了一个歼敌的区域，来引诱敌人进入我们预想的阵地，来进行集火射击。 Juga dilaksanakan simulasi pertempuran mencegah militer Tiongkok melakukan pendaratan serangan mendadak di Bandara Songshan Taipei. 3 matra tentara nasional bekerja sama dengan polisi bandara dan polisi militer melancarkan operasi kontra pendaratan helikopter musuh.
Mereka menggunakan tabir asap untuk menyamarkan lokasi pendaratan dan menghambat musuh. Pasukan marinir menghantam target di udara dengan rudal panggul Stinger. Pasukan penjaga bekerja sama dengan kendaraan lapis baja dan artileri untuk menembaki musuh, menunjukkan kemampuan tempur gabungan ketiga matra militer. Terjadi perselisihan antar penumpang di kereta Perusahaan Perkereta-apian Taiwan atau TRC 2 hari lalu. Seorang pria berusia 70 tahun tidak puas bahwa kursi yang ditempatinya diduduki penumpang lain. Dalam konflik yang menyusul, pria ini diduga mengeluarkan pisau, menimbulkan kepanikan di antara penumpang lain di gerbong. Masih untung tidak ada korban jiwa maupun luka. TRC menegaskan jika terbukti bersalah, pelaku dapat didenda maksimum $1 juta Taiwan sesuai hukum. Kereta lokal Perusahaan Perkereta-apian Taiwan atau TRC pada 14 Juli malam dihebohkan insiden ancaman dengan pisau. Seorang pria sekitar 70-an tahun diduga tidak menerima kursinya diduduki saat ia ke toilet, sehingga terjadi adu mulut hingga ia sempat mengeluarkan pisau, memicu kepanikan di antara penumpang. Polisi segera naik ke kereta dan membawa pria tersebut turun. Untungnya tidak ada korban jiwa ataupun luka. TRC menyatakan akan bekerja sama dengan penyidikan polisi. Jika terbukti ada aksi memperlihatkan sajam, pelaku dapat didenda $10.000 hingga $1 juta. Baru-baru ini, transportasi umum mengalami insiden pertengkaran hingga serangan. Sebagian orang memilih segera menjauh, sementara yang lainnya menyatakan bahwa sebelum melakukan penanggulangan, kemampuan diri harus dievaluasi. Pelatih tinju menyarankan masyarakat menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku yang membawa senjata. Penumpang bisa memanfaatkan barang bawaan untuk membela diri, misalnya payung untuk menjaga jarak, tas untuk menahan serangan, atau melilitkan jaket ke lengan untuk mengurangi risiko luka langsung. 比较重要的是在不要想去夺他的刀，或者是想要跨过他的刀去对他本人做一些攻击。 Pelatih juga mengingatkan bahwa jika terjadi pertengkaran, masyarakat yang tidak terlatih sebaiknya mengutamakan keselamatan pribadi, tetap tenang, gunakan barang di sekitar untuk perlindungan diri, dan bila memungkinkan, bekerja sama dengan penumpang lain untuk melawan bersama-sama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan telah dicapai dengan Indonesia perihal isu pemungutan tarif. Disetujui bahwa tarif sebesar 19% akan dikenakan atas barang yang dijual dari Indonesia ke Amerika, sementara produk Amerika yang diimpor ke Indonesia akan bebas pajak. Atas pernyataan Trump ini, pihak Indonesia hingga kini belum memberikan konfirmasi. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. Trump menunjukkan Indonesia berjanji untuk membeli energi senilai $15 miliar Amerika, produk pertanian senilai $4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing dari Amerika. Indonesia menerima surat pemberitahuan tarif sebesar 32% minggu lalu, tapi Trump tanggal 15 mengatakan tarif telah dikurangi setelah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Indonesia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.